Apa sih yang membuat sebuah organisasi bisa bertahan lebih dari 50 tahun? Apakah karena produknya yang bagus atau karena sistem kerja yang kuat? Awalnya, kami juga berpikir bahwa keberhasilan sebuah organisasi mungkin ditentukan oleh hal-hal tersebut. Namun, setelah melakukan wawancara dengan Koperasi Susu Sai Pujon, kami menyadari bahwa ada faktor lain yang tidak kalah penting, yaitu leadership atau kepemimpinan. Kalau mendengar kata leadership, mungkin yang terbayang adalah seseorang yang memberi arahan dan memimpin banyak orang. Padahal, dari hasil wawancara yang kami lakukan, kami belajar bahwa leadership bukan hanya tentang memimpin, tetapi juga tentang membangun kepercayaan, mengelola perubahan, melibatkan anggota dalam pengambilan keputusan, dan membantu mereka berkembang bersama organisasi. Halo semuanya, saya Rania dan mewakili kelompok kami yang terdiri dari Chelsea dan juga Rahma Angelika. Pada video ini, kami akan membagikan feedback dan reflection mengenai berbagai pembelajaran berharga yang kami peroleh dari Koperasi Susu Sai Pujon. Selama proses wawancara, kami tidak hanya memahami teori leadership, tetapi juga melihat bagaimana kepemimpinan diterapkan secara nyata dalam organisasi yang telah bertahan selama puluhan tahun. Oleh karena itu, kami akan membagikan beberapa pelajaran yang paling berkesan serta refleksi yang kami peroleh dari kegiatan ini. Pelajaran pertama yang kami dapatkan adalah pentingnya membangun kepercayaan atau trust sebagai fondasi dari kepemimpinan. Dari hasil wawancara, kami mengetahui bahwa pemimpin di Koperasi Si Pujon memperoleh kepercayaan anggota bukan hanya karena jabatan yang dimiliki, tetapi karena kontribusi dan konsistensi tindakan dan pengalaman yang telah dibuktikan secara bertahun-tahun. Menurut saya, hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan seorang pemimpin sangat bergantung pada kepercayaan yang diberikan oleh orang-orang yang dipimpinnya. Karena itu, ketika membangun usaha nanti, kami perlu membangun kredibilitas melalui tindakan nyata, bukan hanya melalui janji atau visi yang disampaikan. Selain trust, kami juga belajar mengenai cara mengelola perubahan dalam organisasi. Koperasi Susu Si Pujon tidak langsung menerapkan perubahan secara menyeluruh kepada seluruh anggota. Mereka memilih melakukan pendampingan dan memberikan contoh secara langsung terlebih dahulu. Menurut saya, pendekatan ini sangat efektif karena membuat anggota merasa dilibatkan dalam proses perubahan. Jika suatu saat kami memimpin tim, pendekatan seperti ini dapat membantu mengurangi resistensi terhadap perubahan. Pelajaran berikutnya berkaitan dengan pengambilan keputusan. Kami melihat bahwa keputusan penting di koperasi dilakukan melalui rapat anggota dan melibatkan banyak pihak yang berkepentingan. Walaupun prosesnya membutuhkan waktu lebih lama, pendekatan ini menciptakan transparansi dan membuat anggota merasa memiliki organisasi tersebut. Hal ini menjadi pengingat bagi kami bahwa pemimpin tidak harus selalu mengambil keputusan sendiri, tetapi perlu mendengarkan masukan dari pihak-pihak yang terdampak. Hal lain yang sangat menarik adalah bagaimana koperasi memberdayakan anggotanya. Mereka tidak hanya memberikan arahan, tetapi juga menyediakan pelatihan, fasilitas, dan pendampingan agar anggota lebih berkembang secara mandiri. Dari sini kami belajar bahwa keberhasilan organisasi tidak hanya ditentukan oleh hasil yang dicapai saat ini, tetapi juga oleh kemampuan organisasi dalam mengembangkan sumber daya manusianya untuk jangka yang panjang. Refleksi yang paling saya rasakan adalah pentingnya membangun kepercayaan sebelum memimpin orang lain. Saya menyadari bahwa kepercayaan tidak bisa diperoleh secara instan, melainkan melalui konsistensi dan juga tanggung jawab. Bagi saya, pelajaran yang paling berkesan adalah tentang cara mengelola perubahan. Saya belajar bahwa perubahan yang baik perlu dilakukan secara bertahap dan melibatkan orang-orang yang akan menjalankannya. Sedangkan bagi saya, pemberdayaan menjadi pelajaran yang paling menarik. Saya menyadari bahwa seorang pemimpin yang baik itu nggak cuma fokus pada hasil, tetapi juga ngebantu orang lain berkembang bersama organisasinya. Dari seluruh pembelajaran yang kami dapatkan, terdapat satu pesan yang paling membekas dari narasumber, yaitu pelajari dulu, jangan tiba-tiba maju.
Pesan tersebut mengingatkan kami bahwa teori memang penting, tetapi pengalaman dan proses belajar juga memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk kemampuan leadership seseorang. Semoga pembelajaran yang kami peroleh dari Koperasi Susu Saya Pujon dapat menjadi inspirasi bagi kami maupun bagi orang lain yang membangun organisasi dan usaha yang berkelanjutan. Terima kasih telah menyimak video, feedback, dan reflection kami. dari kami.